Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan ini Bro Channel ingin mengucapkan selamat mengikuti asesmen kompetensi guru tahun 2020 kepada Bapak dan Ibu guru yang kebetulan mengikuti, dan besok pagi mulai tanggal 19 sampai 23 November akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sesinya. Saya berharap sahabat Bro Channel mendapatkan skor terbaik yang bisa dicapai dalam AKG tahun 2020 ini. Oke, pada kesempatan kali ini Bro Channel ingin membahas soal sains untuk AKGMI. Ini kebetulan belum pernah dibahas sehingga banyak permintaan. Nah, kali ini pada video ini Bro Channel akan membahas 10 soal yang berkenaan dengan sains, kompetensi sains. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai soal yang pertama. Nah, di sini yang warna merah ini adalah indikator atau kompetensi yang akan diujikan. Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Soalnya, dalam waktu yang bersamaan, Made dan Teguh mulai berlari bolak-balik berangkat dari P ke Q, ke P ke Q lagi, dan seterusnya. Kecepatan lari Made dan Teguh berturut-turut 4 meter per detik dan 1 meter per detik. Apabila P dan Q berjarak 80 meter, mereka berpapasan setelah berlari selama titik-titik detik. Nah, sekarang kita lihat kunci jawabannya. Yang A 16 detik. Jadi setelah 16 detik, Made dan Teguh akan berpapasan. Kita lihat cara mengerjakannya. Nah, di sini diketahui VM berarti kecepatan Made 4 meter per sekon, VT kecepatan Teguh 1 meter per sekon, sementara jaraknya 80 meter. Ditanyakan berapakah waktu berpapasan. Nah, kita mengerjakannya seperti ini. V sama dengan S per T, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, T sama dengan S per V. Nah, di sini diketahui ya, T berpapasan berarti 80 dibagi 4 ditambah 1, 80 dibagi 5 sama dengan 16. Jadi jawabannya yang A 16. Itu soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Indikatornya menerapkan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, sebuah bola ditendang dan bergerak dengan lintasan parabola. Pernyataan yang benar berikut ini adalah: A. Sudut elevasi bola dipengaruhi energi kinetiknya. B. Energi kinetik bola tidak pernah nol. C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. D. Energi potensial bola tidak pernah nol. E. Kecepatan bola arah vertikal konstan. Kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah yang C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. Kita lihat, energi potensial ini nilainya senantiasa berubah-ubah tergantung ketinggian benda. Ini alasannya. Kemudian energi kinetik nilainya senantiasa berubah-ubah tergantung posisi di mana benda itu berada. Percepatan pada sumbu X sama dengan 0. Berarti sumbu X itu yang vertikal ya. Kemudian pada gerak parabola, arah X memiliki kecepatan yang konstan. Yang konstan itu yang X berarti X itu vertikal ya, konstan. Di sini makanya jawaban yang tepat adalah yang
C. Nah, ini X berarti horizontal, ini vertikal, ini horizontal, jadi kayak gini. Ini kan vertikal, ini horizontal. Nah, di sini arah X, ini kan X, ini adalah Y. Ya. Nah, ini yang namanya horizontal, ini vertikal. Di sini arah X selalu konstan, berarti jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 3. Indikator memberi contoh tentang landasan konsep nilai moral dan norma dalam pengembangan materi PPKN SD. Pertanyaannya, kemajemukan etnis, budaya, dan agama yang menjadi latar kehidupan suku bangsa Indonesia dapat memperkokoh kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Namun potensi konflik dapat selalu terjadi dan dapat diatasi dengan mengembangkan konsensus. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai, nah ini Pancasila, sebagai ideologi persatuan. Kita lihat kunci jawabannya C ya. Nah, pengertian ideologi itu secara umum adalah sekumpulan ide dasar, gagasan, kepercayaan, serta keyakinan yang mempunyai sifat sistematis, berbasis arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ideologi negara kita kan adalah Pancasila ya. Nah, Pancasila di sini berarti sebagai ideologi persatuan karena mempersatukan dari kemajemukan yang ada di masyarakat bangsa Indonesia. Nah, di sini ada federal, kita bukan negara federal, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, ideologi persatuan. Kita lanjut soal keempat. Ini indikatornya menganalisis ruang lingkup dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI berdasarkan kurikulum dan teknopedagogikal content knowledge atau TIPAK di SD MI. Soalnya, dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 SD MI, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan atau MMP dengan menggunakan gambar dan tulisan di slide media visual interaktif sebagai berikut. Nah, ini tujuan utama menggunakan metode MMP ini adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik, B. Mengenalkan gambar-gambar dengan tulisan kepada peserta didik, C. Memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf, D. Mencari informasi dari bahan bacaan dan tulisan yang cocok di kelas 1 SDMI, E. Mengecek kelancaran membaca dan menulis peserta didik. Kita lihat kunci jawabannya. Jawabannya adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik seperti metodenya MMP. Nah, sekarang yang perlu diketahui di sini adalah TIPAK. TIPAK ini teknopedagogikal content knowledge, ini memang saat ini lagi gandung banyak digunakan ya. Sehubungan dengan adanya COVID-19 dari pandemi ini, maka menghidupkan kembali TIPAK digunakan di sekolah-sekolah, digunakan sebagai metode pembelajaran yang menggabungkan teknologi yaitu komputer ya, melalui website, melalui aplikasi yang berhubungan dengan internet. Nah, TIPAK ini adalah suatu framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi atau technological knowledge, pengetahuan pedagogi knowledge, dan pengetahuan konten atau content knowledge dalam sebuah konteks pembelajaran. TIPAK ini awalnya dikembangkan oleh Sulman pada tahun 87 dan 86. Nah, ini TIPAK. Sekarang adanya asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas ini juga sebagai bentuk apa istilahnya pengaplikasian TIPAK.
Jadi guru akan dinilai pengetahuannya tentang teknologi komputer ya, memanfaatkan komputer. Kemudian pengetahuannya tentang pedagogik ya, makanya ada kompetensi pedagogik dan pengetahuan konten. Ini profesionalnya berhubungan dengan materi yang diajarkan. Nah, di sini jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Indikator disajikan kasus peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam pembelajaran IPA. Pertanyaan, seorang guru baru saja pindah di sekolah baru yang fasilitas laboratoriumnya sangat lengkap. Guru tersebut ingin membelajarkan materi IPA dan berharap semua peserta didik dapat mengamati langsung peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam yang dialami benda. Metode pembelajaran yang paling mendukung tercapainya tujuan guru adalah A. Role play, B. Proyek, C. Discovery, D. Diskusi, E. Expository. Nah, ini berarti discovery. Kita lihat kuncinya. Kuncinya C. Discovery ya. Suatu model dan strategi pembelajaran yang fokus pada keaktifan siswa dan pemberian pengalaman belajar secara langsung. Nah, discovery learning ini memiliki sintak atau langkah kerja. Pertama, memberikan rangsang atau stimulation ya. Kemudian pernyataan, identifikasi, problem statement ya, pengumpulan data, data collection, pengolahan data, verifikasi data, dan generalisasi atau kesimpulan. Ini jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 6. Indikator mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Soalnya, konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS SDMI dalam konteks ruang dan waktu perlu A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Menanamkan kesadaran pada siswa tentang modernisasi dan globalisasi merupakan dua sisi mata uang. C. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang demokratisasi dan globalisasi berkembang sangat pesat. D. Menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasi dampak nilai-nilai luar. E. Menanamkan kesadaran hakikat globalisasi dengan tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Kunci jawabannya adalah A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Makanya pada submaterinya ada manusia, tempat, dan lingkungan. Kita lanjut soal nomor 7. Indikator membandingkan ragam budaya dan adat istiadat masyarakat suku bangsa di Indonesia yang pluralistik. Pertanyaannya, kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah A. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. B. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menyimpan setiap artefak kebudayaan daerah di museum nasional. D. Melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakat yang sudah sedikit jumlahnya. E. Melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik banyak wisatawan lokal maupun asing. Kunci jawabannya adalah yang B. Melestarikan budaya daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena ini kan kebudayaan daerah itu banyak ya, sehingga bagaimana supaya negara kita tetap memiliki kesatuan dan persatuan. Soal nomor menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari. Indikator pertanyaannya, berikut perbedaan ketika air mendidih dan menguap kecuali. Nah, kecuali ini ada kecualinya. A. Membutuhkan kalor. B. Air dapat habis.
C. Tidak terpengaruh tekanan udara. D. Suhu tidak berubah. E. Terjadi pelepasan butir air. Kecuali jawaban yang tepat adalah yang C. Air menguap setiap saat sedangkan mendidih hanya pada kondisi tertentu. Tetapi sama-sama di sini yang kecuali adalah yang C. Tidak terpengaruh tekanan udara. Lanjut soal nomor 9. Indikator mengaplikasikan sikap peka, tanggap, dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Pertanyaan, keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan. Sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan kehidupan dalam kebinekaan, maka pembelajaran IPS di SDMI perlu mengembangkan A. Sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan yang semakin global dalam era informasi dan komunikasi. B. Semangat toleransi yang tinggi dan saling menghargai antar umat manusia di muka bumi. C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. C. Sikap memadukan antara bersaing dan bersama dalam kehidupan masyarakat. E. Sikap tidak membeda-bedakan status sosial, etnis, atau sara dalam komunikasi bermasyarakat global. Kunci jawabannya adalah yang C. Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik anak SDMI. Ini indikator ya. Pertanyaannya, pemanfaatan laptop, LCD, dan akses internet dalam pembelajaran IPS SDMI termasuk penerapan media pembelajaran yang berjenis A. Sophisticated, B. Modern, C. Audio, D. Audiovisual, E. Visual. Nah, di sini kunci jawaban yang tepat adalah yang A. Sophisticated, artinya canggih dan mutakhir. Modern ini masih ada yang baru sehingga dikatakan canggih dan mutakhir yang terbaru di sini. Modern belum tentu baru. Oke, sahabat Bro Channel dimanapun berada, barangkali hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah dan kekeliruan. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk mendukung eksistensi dari Bro Channel ini sehingga dapat menampilkan video-video yang bermutu. Yang wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.